Perkenalkan, nama saya Kishanglika Mendagi dengan NIM 2570115 dari kelas D. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang penyuluhan farmakologi dan patologi. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti penyuluhan kali ini. Pernahkah kita merasakan demam, nyeri kepala, atau sakit gigi, lalu langsung meminum obat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Hal yang terlihat sederhana ini sebenarnya sangat penting karena berhubungan langsung dengan cara kita menjaga kesehatan sehari-hari. Oleh karena itu, hari ini saya akan membahas tentang farmakologi dan patologi secara sederhana dan mudah untuk dipahami. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan obat telah menjadi dari kebiasaan kita semua ketika merasa tidak sehat. Namun, masih banyak dari kita yang belum sepenuhnya memahami penyakit yang dialami, serta bagaimana cara kerja obat di dalam tubuh. Padahal, penggunaan obat yang tidak tepat atau tidak sesuai aturan dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya. Pengetahuan dasar tentang patologi dan farmakologi sangat penting untuk kita semua. Ilmu patologi mengalami perkembangan yang sangat panjang dari masa ke masa. Pada zaman dahulu, penyakit sering dianggap sebagai suatu yang bersifat mistis dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Seiringnya perkembangan ilmu pengetahuan, penyakit mulai diteliti secara ilmiah. Salah satunya oleh Rudolf Virchow yang menyatakan bahwa penyakit berasal dari gangguan pada sel-sel tubuh manusia. Patologi adalah ilmu yang mempelajari penyebab penyakit, proses terjadinya penyakit, serta perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita. Dengan memahami patologi, kita dapat mengetahui bagaimana dan mengapa tubuh bisa mengalami demam, nyeri, atau peradangan. Salah satu teori penting dalam patologi adalah teori sel, yang menjelaskan bahwa kerusakan atau gangguan fungsi sel dapat menyebabkan berbagai penyakit. Farmakologi berawal dari kebiasaan manusia menggunakan bahan alami seperti tumbuhan sebagai obat tradisional. Seiring waktu, penggunaan obat mulai diteliti secara ilmiah untuk mengetahui keamanan dan efektivitasnya. Perkembangan ini menjadi dasar lahirnya farmakologi modern yang kita kenal saat ini. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan, mulai dari cara kerja obat, dosis yang tepat, hingga efek samping yang mungkin terjadi. Dalam farmakologi terdapat dua teori utama, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Kedua teori ini membantu kita memahami bagaimana obat diproses di dalam tubuh dan bagaimana obat memberikan efek penyembuhan. Contohnya, obat paracetamol yang merupakan obat yang sering digunakan untuk menurunkan demam dan meredakan nyeri ringan hingga sedang. Selain itu, ada obat ibuprofen dan asam mefenamat yang digunakan untuk mengurangi nyeri dan peradangan, terutama pada nyeri haid atau nyeri otot. Dan juga ada obat amoxicillin, yang dimana obat amoxicillin adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri dan harus digunakan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Hubungan patologi dan farmakologi ialah memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Patologi membantu kita semua memahami jenis dan penyebab penyakit yang dialami tubuh. Sementara itu, farmakologi membantu menentukan obat yang tepat agar penyembuhan dapat berjalan dengan aman dan efektif. Dalam penyuluhan ini, kita semua diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menggunakan obat. Selalu membaca aturan pakai, memperhatikan dosis yang dianjurkan, dan tidak menggunakan antibiotik tanpa resep dari dokter. Kebiasaan kecil ini sangat penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Kesimpulan dari
Presentasi kali ini yaitu patologi membantu kita memahami proses terjadinya penyakit di dalam tubuh, sedangkan farmakologi membantu kita menggunakan obat secara aman dan tepat. Dengan pemahaman yang baik, kita semua dapat lebih peduli terhadap kesehatan dini, kesehatan diri sendiri, dan orang di sekitar kita. Demikianlah video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua, serta memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya menyadari bahwa presentasi kali ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saya menerima kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dengan baik.